Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu Adinda. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan organ peredaran darah. Jadi, yang pertama-tama materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah gangguan organ peredaran darah dan bagaimana cara mengatasinya. Berikutnya adalah faktor penyebab gangguan organ peredaran darah. Yang pertama adalah faktor keturunan. Apabila salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit yang sama. Jadi bisa disimpulkan jika hemofilia merupakan penyakit keturunan yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya pada sistem peredaran darah. Yang kedua ada faktor bawaan yang dibawa dari lahir maupun masih dalam kandungan. Contohnya yaitu penyakit jantung. Sejak seseorang masih dalam kandungan, penyakit ini biasanya berupa kelainan pada kutub jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan oksigen. Yang ketiga adalah faktor produksi sel darah putih yang berlebihan, mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah. Yang keempat ada kekurangan gizi atau zat besi. Jadi kekurangan pada zat besi ini menimbulkan penyakit. Yang kelima ada kelelahan atau kurang tidur. Istirahat yang tidak cukup juga memicu beberapa gangguan pada organ peredaran darah. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat Ibu sampaikan mengenai gangguan peredaran darah. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan beberapa macam gangguan organ peredaran darah. Yang pertama ada anemia atau kurang darah. Penyakit anemia biasanya ditandai dengan tubuh merasa lemah, cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan zat besi. Yang kedua, ada leukemia atau juga bisa disebut dengan kanker darah. Terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Gangguan darah leukemia ini biasanya ditandai dengan lemah, kurang nafsu makan, lama-lama timbul rasa nyeri dan terjadi pendarahan di beberapa. Yang ketiga ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi. Yang selanjutnya ada stroke. Stroke ini penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak yang pecah atau tersumbat. Akibatnya pasokan darah ke otak terhambat sehingga otak tidak dapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat terjadi akibat pola makan yang tidak sehat, misalkan sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan garam. Yang kelima ada hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur. Tekanan darah tinggi ini mengakibatkan timbulnya penyakit yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul yaitu nafas saat melakukan pekerjaan itu berat, terasa nyeri di kepala, jantung
berdebar-debar. Nah, itu dia adalah 5 gangguan organ peredaran darah yang Ibu sebutkan. Setelah ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, kita bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan 1. Cukup beristirahat, tidur yang cukup, tidur yang nyenyak, tidak begadang. Karena tidur yang cukup bisa membuat kita terhindar dari gangguan organ peredaran darah. Karena kalau istirahatnya kurang dan tidak cukup, memicu terjadinya stroke dan hipertensi. Nah, untuk cara yang kedua, kita dapat melakukan dengan menjaga pola makan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang mengandung mikronutrisi dan makronutrisi yang cukup, mengandung besi atau protein atau lemak yang baik berasal dari kacang-kacangan, bayam, hati, dan zat besi lainnya. Yang ketiga, kita bisa berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga, membakar lemak pada tubuh yang mengakibatkan aktivitas semakin sering, pemompaan jantung ke darah juga semakin baik, sehingga gumpalan lemak dan pembuluh darah menjadi lancar. Nah, itu adalah beberapa alasan cara bagaimana kita terhindar dari gangguan organ peredaran darah. Itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Nah, itu dia video mengenai penjelasan gangguan organ peredaran darah manusia. Anak-anak semuanya jangan lupa pahami setiap apa yang Ibu katakan. Tetap semangat belajar mengenai IPAS. Jangan pernah menyerah. Anak yang hebat adalah anak yang mau berusaha. Sampai ketemu lagi dengan Bu Dinda di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu dengan baik. Ibu pamit. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.